to my channel Ulfa Asma. Don't forget to subscribe and aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Hari ini aku lagi berada di Perpustakaan Umum Kabupaten Garut, jadi mohon maaf ya teman-teman jika agak sedikit berisik. Banyak yang nanya ke aku gitu ya, Kak, bagaimana sih awal kakak hijrah? Bagaimana sih awal kakak pakai cadar? Gimana ceritanya? Ceritain dong. Nah, oke, di sini di video ini aku mau cerita ke kalian awal mula aku hijrah atau awal mulanya aku pakai cadar. Aku bercadar udah lumayan lama sih, setahun setengah kali ya, atau dari tahun 2018. Nah, yang aku tahu cadar itu mulai tren itu, mulai banyak orang yang menggunakannya itu pada tahun 2017, 2018 kesini gitu ya. Nah itu kan banyak tuh kan perempuan-perempuan di sana yang udah pakai cadar. Nah aku juga terinspirasi gitu ya, kayaknya pengen deh aku pakai cadar, dan pantas gak ya kalau aku pakai cadar. Emang udah ada kemauan sih dari dulu juga pakai cadar. Nah jadi awal mulanya itu aku pakai cadar tahun 2018, dan perjalanannya itu menurut aku ya lumayan memerlukan perjuangan. Oke, jadi gini ya teman-teman ceritanya. Waktu itu kan yang tahun 2018 cadar itu udah menjadi trending topik gitu kan. Jadi orang-orang banyak yang mulai menggunakan cadar. Di kampus aku aja awalnya nggak ada satu orang pun yang pakai cadar, tapi setelah dari tahun 2018, 2019 dan sekarang 2020 alhamdulillah udah banyak gitu yang pakai cadar. Awalnya 1, 2, 3, sekarang udah alhamdulillah udah makin banyak gitu yang pakai cadar. Dari sana aku juga pengen gitu. Nah itu baru kepinginan ya. Nah kemudian aku gabung di komunitas ya, di sebuah komunitas yang mayoritas perempuannya itu semuanya pakai cadar gitu, dan setiap aku kumpul aku cuma pakai masker aja gitu, karena malu dong semua aku pakai cadar gitu. Masa aku sendiri gitu enggak, jadi aku pakai masker gitu. Nah akhirnya teman aku ngajakin gini, Ulfa, kamu mau nggak katanya pakai cadar, kamu cantik deh kalau aku pakai cadar. Wah masa sih, dari sana kan aku tergiur gitu kan, terinspirasi sama teman aku. Nah dari sana aku semakin mantep nih, aku mau pakai cadar. Jadi istilahnya aku itu awal pakai cadar itu hanya dalam tanda kutip hanya ikut-ikutan ya. Tapi nggak apa-apa kan kalau ikut-ikutan dalam arti yang positif gitu kan, nggak ke yang negatif. Ya mudah-mudahan aja ini awal mula aku hijrah, dan mudah-mudahan aja kesananya bisa istiqomah. Jadi awal-awalnya itu aku masih buka pasang cadar gitu kan. Kalau di rumah ya biasa aja gitu, kalau di luar pakai cadar. Awalnya kan ayah aku, bapak aku nggak ngeizinin gitu kalau aku pakai cadar, ya takut apalah, orang tua kan bukan maksudnya ngelarang banget gitu kan, takutnya anak-anaknya dilecehkan lah, takutnya dijauhin lah, dan berbagai ketakutan yang lainnya. Nah teman-teman, kemudian aku putuskan untuk beli satu cadar tali di salah satu toko di Kabupaten Garut ya. Nah habis itu aku pakailah kalau misalkan ke kajian, kalau misalkan kumpul-kumpul itu aku hanya pakai sebatas itu aja. Kalau misalkan kuliah dan di rumah ya biasa aja. Nah terus teman-teman kesini tuh aku semakin nyaman gitu ya menggunakan cadar, dan akhirnya aku cari-cari sumber atau ilmu bagaimana sih hukum memakai cadar. Kemudian aku tanya-tanya juga sama teman aku, gimana nih di kampus kalau pakai cadar, pandangan dosen, pandangan teman-teman, kemudian nantinya akan gimana kan. Aku masih ketakutan juga gitu kan, ngajar juga kan, masa gimana ya ceritanya seorang guru pakai cadar gitu kan, aku belum pernah lihat gitu kan di guru sekolah biasa, bukan di pesantren itu pakai cadar. Nah tapi setelah aku mendapatkan ilmunya, aku udah mulai mantep, udah mulai bismillah, insyaallah aku mau istiqomah pakai cadar. Tapi teman-teman, perjalanannya itu ya kalau diledekin aku pernah, dijauhin pernah, diomongin sama orang-orang pernah, kemudian pokoknya yang negatif-negatif itu pernah, dibilang ninja lah, dibilang inilah itulah pokoknya. Nah tapi alhamdulillah hikmahnya itu setelah aku mulai memakai cadar, yang tadinya awalnya ikut-ikutan aja, ikut-ikutan sama teman-teman aku gitu, yang tadinya hanya kumpul-kumpul doang, hanya kajian doang,
Tapi setelah dirasa-rasakan, kan biasanya di luar pakai, ketika dibuka itu apa ya, rasanya itu nggak pede gitu. Aku lebih pede pakai cadar. Nah habis itu Bismillah, aku memutuskan ke kampus untuk memakai cadar, dan di rumah juga memutuskan untuk memakai cadar. Memang awalnya itu pandangan teman-teman aku di kampus kayak gimana, kalian pasti tahu lah, orang yang biasanya terbuka sekarang menjadi tertutup, kemudian di rumah yang kalau kumpul misalkan aku biasa terbuka sekarang jadi tertutup. Ya begitulah teman-teman, aku merasa sendiri, aku merasa dijauhkan, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu semuanya sudah menjadi kebiasaan gitu. Jadi ya enak aja, alhamdulillah. Nah aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin inilah hidayah dan taufik untuk aku gitu, yang tadinya ikut-ikutan, alhamdulillah sekarang menjadi istiqomah, sudah tahu ilmunya. Jadi ya menjadi pembatas ketika aku mau melakukan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang negatif. Aku jadi berpikir juga gitu, karena aku kan udah hijrah, aku kan pakai cadar, masa kayak seperti ini, seperti itu. Jadi intinya menjadi sebagai pembatas untuk aku untuk selalu berperilaku yang baik, bercermin aja terhadap diri sendiri gitu kan, istilahnya menjadi lebih baik. Jadi setiap hari itu adalah perubahan untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya kalau untuk diceritain panjang sih ya teman-teman, tapi ya itulah awal mulanya aku pakai cadar itu. Ya bisa dibilang aku pakai cadar ikut-ikutan gitu kan sama teman-teman aku, tapi ya alhamdulillah Allah kasih hidayah dan taufik agar aku bisa istiqomah gitu. Ya buat teman-teman yang udah ada niat mau pakai cadar, mau hijrah, kalian jangan takut, gak usah ragu, gak usah takut, ikuti aja keyakinan hati, seyakin-yakinnya aja, yakini dalam hati bahwa insya Allah, bismillah, aku pasti bisa. Apapun yang menimpa kita setelah kita hijrah, pasti aja banyak sekali godaan, banyak sekali bisikan-bisikan agar kita melakukan kejahatan lagi ya. Setan itu kan gak suka ya kalau setiap manusia itu berbuat baik. Sekali lagi buat teman-teman yang mau hijrah, yang mau mulai bercadar, gak usah takut, gak usah dengerin apa kata orang, ambil baiknya aja, buang yang negatifnya. Kalau kata-kata orang itu baik, ya ambil aja sebagai penyemangat kamu. Tapi kalau misalkan ada orang-orang yang berkata negatif atau bikin kamu down, udah nggak usah dengerin aja. Ya ini kan hidup aku gitu kan, nggak usah dengerin apa kata mereka yang negatifnya, ambil yang baiknya. Kemudian harus kuat terhadap ujiannya juga. Jadi jangan mudah goyah, jangan mudah gara-gara sini aku mau buka, nggak usah ya. Pokoknya ikuti kata hati kamu aja ya, semangat. Baik teman-teman, segini aja video dari aku, dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.